Bismillah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan yang ya, kesehatan yang oleh Allah SWT. Saya mewakili sebagai kelompok 5 akan mempresentasikan dan akan menjelaskan beberapa terkait perkembangan fisik dan motorik pada anak sekolah dasar usia 6 sampai 12 tahun. Yang terhormat kepada Ibu Afta Maisidayu MOR. Di sini saya mohon izin untuk memaparkan beberapa poin-poin atau penjelasan dari kelompok kami. Yang pertama dari kelompok 5 untuk keterangan namanya Chandra Area Prayoga, yang kedua Andika Muhammad Firdaus, saya sendiri sebagai host. Yang ketiga Fajri Muharram, yang keempat Pak Gunawan, yang kelima Pak Ranta Ganding, yang keenam Pradika Firmansyah, yang keenam M Darus Solihin, yang kedelapan Rizky Aditya Jumahna, yang kesembilan Muhammad Arif Fahrudin, yang keenam, yang ke-10 Dimas. Oke, baik. Di sini dalam perkembangan motorik, fisik dan motorik pada anak sekolah dasar, di mana bahwasanya perkembangan fisik motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur perkembangan dan penelitian gerak tubuh. Perkembangan fisik memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara signifikan atau berkembangnya fisik seorang anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Sementara secara tidak langsung pertumbuhan dan perkembangan fisik akan mempengaruhi cara pandang anak atau terhadap dirinya sendiri dan cara pandang anak terhadap orang lain di sekitarnya. Adapun saja rata-rata anak Indonesia saat ini masuk sekolah dasar adalah 6 tahun dan selesai lulus pada usia 12 tahun, di mana jika merujuk pada membagikan tahapan perkembangan anak dan usia sekolah berada pada dua masa perkembangan. Yang pertama yaitu masa anak-anak di umur atau di tengah 6 sampai 9 tahun. Yang kedua yaitu masa anak-anak akhir 10 sampai 12 tahun, di mana anak-anak tersebut usia sekolah memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Maka ia senang bermain, yang pertama. Yang kedua senang bergerak. Yang ketiga senang bekerja dalam perkelompokan dan senang merasakan atau melakukan suatu hal secara langsung. Di sini ada pun beberapa yang akan dipresentasikan atau dipaparkan dalam satu persatu. Yang pertama akan ada yang mempresentasikan anak usia 6 tahun yang akan dipresentasikan oleh Bapak Rizky. Yang kedua akan anak usia 7 tahun yang akan dipresentasikan oleh Dimas. Yang ketiga anak usia 8 tahun yang akan dipresentasikan oleh Pak Gunawan. Yang keempat anak usia 9 tahun yang akan dipresentasikan oleh Pak Fajri. Yang ke-10, yang kelima anak usia 10 tahun yang akan dipresentasikan oleh Pradika Firmansyah. Yang ke-6 anak usia 11 tahun yang akan dipresentasikan oleh Chandra Area Prayoga. Yang terakhir yang ke-7 anak usia 12 tahun yang akan dipresentasikan oleh Darus Solihin. Maka nanti di setiap sesi atau setiap usia anak tahun itu ada beberapa poin-poin yang akan disampaikan oleh tim kami atau kelompok kami. Dan nanti pun ada kesimpulan oleh Pak Ranta Ganding dan usia SD sekolah dasar menengah itu 6 sampai 12 yang akan dipresentasikan oleh Pak Arif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung saja yang akan dipresentasikan pertama anak usia 6 tahun yang akan dipresentasikan oleh Pak Rizky. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan mempresentasikan perkembangan fisik dan motorik pada anak sekolah dasar anak usia 6 tahun. Pada anak usia 6 tahun, anak akan terus menikmati bergerak dalam berbagai cara. Meski kemampuan fisiknya belum berkembang maksimal, ia tetap bersemangat untuk mencoba aktivitas dan olahraga yang baru. Ia dapat berjalan di berbagai jalur dan arah, serta mengontrol tubuh mereka, misalnya dengan mengarahkan dan mengontrol, berguling dan mengontrol distribusi berat badan pada kaki dan tangan. Pada usia ini, tingkat keterampilan anak akan bervariasi berdasarkan jumlah kegiatan fisik mereka. Anak yang kurang aktif mungkin tidak mengalami perkembangan yang sama dengan yang rutin latihan. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Rizky. Selanjutnya yang akan dijelaskan umur 7 tahun yang akan dijelaskan oleh Dimas. Waktu kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 7 tahun. Salah satu peningkatan daya fungsi kognitif yang dimiliki anak usia 7 tahun adalah mereka dapat berbicara lebih baik dengan kosakata yang lebih banyak. Jadi lebih cenderung lebih aktif dibandingkan anak usia 5 tahun, 6 tahun, dan di bawah 7 tahun yang lainnya. Selain itu, kemampuan fisik anak berusia 7 tahun juga semakin baik. Jadi semakin baik dalam hal misalnya dari usia, terus dari perkembangan yang lainnya. Hal ini membuat mereka dapat melakukan berbagai gerakan rumit, memasuk saat menari atau berolahraga. Maka penting bagi orang tua untuk terus mendorong dan mensupport aktivitas fisik si kecil. Oke, lanjut. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Pak Gunawan, anak usia umur 8 tahun. Dengan waktu Baik, terima kasih. Terima kasih melanjutkan penjelasan dari tahapan usia anak 6 sampai 7 tahun. Saya akan menyampaikan kelanjutan daripada usia anak 8 tahun. Perkembangan fisik dan motorik pada anak sekolah dasar, anak usia 8 tahun. Anak usia 8 tahun adalah kelanjutan dari usia-usia sebelumnya. Jadi ada beberapa tahapan yang akan dilalui oleh si anak. Pada saat anak tersebut memasuki usia 8 tahun, sebagai bagian dari perkembangan anak usia 6 sampai 9 tahun. Pada usia 8 tahun, anak itu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Dan hal ini akan dialami oleh anak masa anak-anak, baik dalam hal fisik, kognitif, psikologi, dan serta berbicara dalam hal struktur bahasa. Pada perkembangan fisik, anak usia 8 tahun itu ya tidak jauh berbeda dengan perkembangan yang telah dilaluinya pada masa anak itu berusia 6 sampai 7 tahun. Tetapi pada masa usia 8 tahun terjadi perubahan, terutama mengenai tinggi badan anak. Pada usia 8 tahun, anak mengalami perubahan tinggi badan, bisa terjadi tambahan peningkatan tinggi badan antara 5 sampai 7 cm. Selain itu juga anak pada saat usia 8 tahun juga akan mengalami perubahan, yaitu peningkatan tentang berat badan. Pada usia anak 8 tahun terjadi perubahan berat badan bisa mencapai antara 1 sampai 3 kg
itu terjadi pada anak pada saat usia 8 tahun. Nah, untuk gerak motoriknya pada usia 8 tahun itu anak itu sudah bisa melompat-lompat, terutama dalam permainan lompat tali yang memang sangat digemari pada anak usia 8 tahun. Itu perubahan-perubahan atau perkembangan yang terjadi pada masa anak berusia 8 tahun. Itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan nanti akan dilanjutkan oleh teman kami untuk perkembangan fisik dan motorik pada anak sekolah dasar usia 9 tahun. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Gunawan atas penjelasannya. Selanjutnya, anak usia 9 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Menjelaskan Di mana kali ini saya akan menjelaskan perkembangan fisik motorik anak usia sekolah dasar pada usia 9 tahun. Mungkin pada usia anak 9 tahun ini akan berbeda dengan usia 6, 7, sampai 8 tahun. Karena kan seiring pertambahan usianya, setiap anak akan mengalami berbagai pertumbuhan dan perkembangannya. Karena bagian dari usia sekolah, yaitu umur 6 tahun sampai 9 tahun. Di mana anak usia 9 tahun juga mengalami variasi dalam tahap perkembangan yang sangat menarik. Beberapa di antaranya, 1, perkembangan fisik, emosi, sosial, kognitif, dan bahasa. Di mana perkembangan fisik pada anak usia 9 tahun itu sama seperti tahap perkembangan fisik yang dialami anak usia sekolah lainnya. Yaitu pada usia 9 tahun, bagi anak perempuan akan terbentuk untuk tubuhnya perbedaan-perbedaannya. Terutama ada yang sudah mengalami menstruasi pada pertama kali atau pada masa pubertas. Berbeda dengan anak lelaki karena belum terlalu banyak menunjukkan tanda-tanda puber. Yang kedua, perkembangan emosi pada anak 9 tahun. Anak 9 tahun akan mengalami pengembangan emosi, yaitu anak mulai melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri, meski terkadang masih mau mendengarkan orang lain. Yang kedua, anak mulai menunjukkan sikap-sikap yang kurang sopan jika suatu hal terjadi tidak sesuai yang diharapkannya. Yang ketiga, perkembangan sosial pada anak usia 9 tahun. Di usia 9 tahun, tahap perkembangan pada anak usia 9 tahun ini juga ditandai dengan semakin banyaknya waktu yang dihabiskan olehnya. Anak usia 9 tahun itu selalu menghabiskan waktu bersama dengan temannya, mulai menikmati waktu dengan cara yang berbeda-beda. Contoh, anak laki-laki cenderung lebih suka menghabiskan waktu bermain dengan hal-hal yang melibatkan fisik. Sementara berbeda dengan anak perempuan yang usia 9 tahun. Anak perempuan itu memiliki kecenderungan untuk lebih suka permainan seperti board game dan sejenisnya. Yang keempat, perkembangan kognitif pada anak usia 9 tahun. Di mana usia 9 tahun termasuk bagian dari usia sekolah. Pada bagian dari tahap perkembangan kognitif yang dialami oleh anak usia 9 tahun ini, anak sudah mulai bisa bekerja sama dengan mengerjakan tugas sekolah. Kegemaran anak juga mulai berganti-ganti. Anak mungkin semakin tertarik dan ingin mempelajari banyak hal yang dia tidak diketahui dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Yang kelima, perkembangan bahasa pada anak usia 9 tahun. Selain bisa berbicara dengan baik, bagian dari tahap perkembangan bahasa anak usia 9 tahun ini juga ditunjukkan dengan kemampuan menulis dan membaca anak yang semakin lihai. Juga bisa mendukung perkembangan ini dengan memberikan semakin banyak buku bacaan yang bervariasi untuk anak dibaca. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan untuk perkembangan fisik dan motorik pada anak sekolah dasar, anak usia 9 tahun, nanti dilanjutkan lagi untuk usia 10 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajri atas
pemaparannya dalam materi anak umur 9 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan umur anak 10 tahun yang akan dijelaskan oleh Praditya Firmansyah. Dengan waktu kami persilahkan. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan motorik pada anak sekolah dasar anak usia 10 tahun. Seiring dengan perkembangan anak usia 10 tahun, Anda mungkin berpikir ia telah menjelma sebagai remaja. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua perkembangan anak sama di usia ini. Meski sebagian besar ada yang sudah mulai terlihat lebih dewasa, sebagian lain masih tetap terlihat seperti anak-anak. Jadi, seperti apa sebenarnya perkembangan anak di usia 10 tahun? Ada beberapa tahapan perkembangan yang dialami oleh anak usia 10 tahun, diantaranya yaitu yang pertama, perubahan fisik yang berhubungan dengan pubertas. Yang kedua, pergantian gigi susu ke gigi permanen. Yang ketiga, cenderung memiliki fisik dan stamina yang lebih kuat dari usia-usia sebelumnya. Yang keempat, semakin bersemangat bermain di olahraga tim bersama-sama. Mungkin hanya itu saja. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya selanjutnya pada usia yang 11 tahun. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Praditya Firmansyah. Selanjutnya, the next anak usia 11 tahun yang akan dijelaskan oleh Chandra Arya Prayoga. Dengan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan motorik pada anak sekolah dasar anak usia 11 tahun. Berarti memasuki masa-masa kelas 5 SD. Perkembangan motorik pada anak kelas 5 itu bisa dikatakan sudah sempurna dan menyeluruh. Di usia ini mungkin Anda melihat anak mulai lebih banyak makan, banyak bicara, dan beraktivitas fisik untuk menyalurkan energi dan staminanya yang semakin tinggi. Secara fisik mulai tampak perubahan jelas antara anak laki-laki dan perempuan. Berarti masa pubertas yang mulai tumbuh semakin bertumbuh kembang. Pada usia 11 tahun, anak perempuan akan mengalami perubahan fisik dan perkembangan fisik berupa tinggi badan dan berat badan yang lebih meningkat lebih pesat daripada anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu biasanya mulai pubertasnya seperti menyukai lawan jenis, makin genit-genit ala anak kelas 5 SD, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Chandra Prayoga atas penjelasannya. Jelas yang akan dijelaskan oleh Muhammad Darussolihin, anak usia umur 12 tahun. Dengan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman saya. Ya, baik, saya akan menerangkan perkembangan fisik dan motorik pada anak sekolah dasar usia 12 tahun. Pada masa usia 12 tahun, perkembangan fisik yang paling terasa pada anak adalah pubertas. Jika Anda memiliki anak perempuan, ini adalah usia di mana ia sudah atau sedang memulai masa puber. Sementara itu, pada anak laki-laki biasanya proses menuju pubertas baru dimulai. Beberapa perubahan fisik yang akan dialami oleh anak pada usia ini antara lain: 1. Perkembangan fisik, 2. Perkembangan emosional, 3. Perkembangan sosial, 4. Perkembangan kognitif. Ya, saya di sini hanya memaparkan apa yang tadi anak usia dari 9 tahun, 10 tahun sampai 11 itu pun sama itu. Pada anak usia 12 tahun, baik secara perkembangan fisik, pada anak perempuan usia 12 tahun, ia akan mulai mengalami pubertas. Sementara pada anak laki-laki masih melalui proses. Sedangkan pada anak laki-laki, pubertas mulai pada penis atau testil semakin besar. Pada anak perempuan akan melihat perkembangan seperti bentuk tubuhnya, seperti mulai
menonjolnya payudara atau pertumbuhan rambut di daerah kemaluan atau menstruasi. Kemudian pertumbuhan rambut di daerah kemaluan dan ketiak, serta pertumbuhan rambut pada wajah, pertumbuhan otot dominannya bagi laki-laki, dan pendalaman suara. Kedua, perkembangan emosional. Emosional remaja, anak usia 12 tahun, dia cenderung akan merasa menang sendiri, dan kemudian merasa seolah-olah mereka telah gagal dalam segala hal. Akan ada saat-saat bahagia, sedih, dan kemudian akan terulang lagi. Ini juga merupakan waktu ketika anak-anak mulai menemukan keterampilan kepemimpinan mereka dan mulai memahami gagasan memberi kembali kepada masyarakat. Kepada orang tua, doronglah hal ini dengan membiarkan mereka mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, baik di rumah, atau di lingkungan sekolah, atau di masyarakat. Ketiga, perkembangan sosial. Perkembangan sosial bagi anak usia 12 tahun, teman akan lebih penting dari segalanya. Biasanya itu kecenderungannya. Terus semua tekanan dari teman sebaya dan tumbuh dewasa. Meskipun anak laki-laki membangun kemandirian mereka, mereka perlu tahu bahwa orang tua ada untuk mendukung mereka. Itu. Keempat, perkembangan kognitif. Otak seorang anak berusia 12 tahun telah berhenti tumbuh dalam ukuran, tetapi otaknya belum berkembang. Pemikiran abstrak, pemecahan masalah, dan logika semua menjadi lebih mudah. Model bicara dan bahasa. Pada usia 12 tahun, sebagian besar anak memiliki kemampuan bahasa dan komunikasi yang kuat. Itu. Terus tidak lupa anak usia 12 tahun itu sukanya bermain. Anak berusia 12 tahun mulai menghabiskan waktu luang mereka untuk kegiatan seperti olahraga yang terorganisir, permainan video, dan kegiatan sosial dengan teman-teman. Terus perhatikan jumlah waktu yang luang yang didapat oleh anak remaja dan dorong mereka untuk tetap aktif meskipun mereka tidak menyukai olahraga yang teratur. Ya, sekian dari saya oper lagi ke teman saya. Silakan. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua atas penjelasan bagaimana perkembangan motorik pada anak usia dasar dari 6 sampai 12. Walaupun di rumah yang harus kita support dan yang harus kita dukung dan kita lihat bagi atau baik. Selanjutnya bantu perkembangan anak usia dasar dari 6 sampai 12 tahun yang akan dipimpin oleh Arif. Terima kasih. Dengan waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Andika. Saya akan memaparkan tentang cara guru membantu perkembangan anak usia SD. Nah, guru merupakan orang tua sekaligus pendidik di dalam sekolah. Di orang tua kedua kita di sekolah yaitu seorang guru. Nah, ini guru harus mampu menciptakan strategi belajar sesuai dengan gaya belajar peserta didiknya. Guru harus tahu karakter siswanya. Secara garis besar, karakter siswa itu dibagi menjadi 3, yaitu anak visual, anak auditori, dan anak kinestetik. Nah, yang pertama adalah anak visual. Anak visual ini seringkali menggunakan visual seperti gambar-gambar atau diagram untuk melakukan pembelajarannya. Yang kedua, gunakan warna untuk menyerupai hal-hal yang penting. Yang ketiga, ajak anak untuk membaca buku-buku yang berilustrasi atau bergambar. Yang keempat, gunakan multimedia seperti komputer, video, atau proyektor, dan lain-lain. Nah,
Kemudian juga ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar tersebut. Yang kedua adalah anak auditori atau anak secara pendengaran atau suara. Ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi, baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Yang kedua adalah dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga, gunakan musik untuk mengajarkan anak. Yang keempat, diskusikan ide dengan anak secara verbal. Yang kelima, biarkan anak merekam semua materi pelajaran ke dalam kasetnya, kemudian didengar kembali. Kemudian yang ketiga adalah anak yang berkarakter kinestetik atau gerak. Yang pertama, dalam kegiatan belajar, jangan terlalu banyak memberikan materi, tapi sesekali berikan anak tersebut suatu gerakan-gerakan untuk mempelajarinya. Yang kedua adalah ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasikan lingkungannya. Contohnya, ajak dia baca sambil bersepeda, gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Jadi bukan hanya belajar di dalam kelas, tapi bisa mengeksplor lingkungan-lingkungan pembelajaran yang lain. Yang ketiga adalah gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal penting dalam bacaan. Yang keempat adalah ciptakan suasana belajar menjadi kooperatif. Jadi jangan hanya duduk diam di kelas, tetapi bisa mengeksplor baik di kantin atau di lapangan atau di bawah pohon. Ini adalah karakter yang kinestetik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke host Pak Andika. Baik, terima kasih Pak Arif yang telah dijelaskan di cara guru atau membantu perkembangan anak dalam usia, di mana anak itu harus ada identik terkait oleh gurunya, pendidikan teknik ataupun dasar dalam mendidik ataupun mengubah karakter seorang anak. Di sini kesimpulannya yang terakhir, yang akan dijelaskan oleh Pak Kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan penjelasan-penjelasan yang tadi teman saya sampaikan. Kesimpulannya, perkembangan fisik adalah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah perubahan pada bentuk dan ukuran tubuh. Sedangkan perkembangan motorik merupakan perkembangan dari segala bentuk perubahan yang terjadi secara progresif pada kemampuan anak untuk dapat melakukan berbagai gerakan yang diperoleh. Interaksi antara faktor kematangan dan pengalaman selama kehidupan yang dapat dilihat melalui perubahan atau gerak yang dilakukan. Ketika kamu merasa hidup terlalu banyak rintangan, di saat itu kamu harus semakin bersyukur. Karena rintangan adalah cara Tuhan untuk menguatkan kita ketika kamu menemui sesuatu kesusahan dalam belajar. Maka kamu harus bersemangat. Karena semakin hebat kesusahan yang kamu dapati dalam belajar, semakin besar pula pahalanya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah memaparkan atau menjelaskan terkait perkembangan motorik pada anak dasar dari usia 6 sampai 12 tahun. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam materi hari ini. Cukup sekian, saya sebagai host Andika Muhammad Firdaus untuk undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangannya. Kemudian kita ayunkan ini ke sini sampai menyentuh ke
kaki sebelah kiri. Kemudian buka lagi. Ini lagi. Gerakan-gerakan ini akan mengembangkan otot togok, lengan, bahu, dan kaki. Selain itu, akan menguatkan dan melemaskan persendian-persendian anggota tubuh agar kemampuan fisik anak dapat berkembang. Berikut yang perlu dilatihkan adalah gerakan melempar dan menangkap. Gerakan ini dapat membentuk koordinasi yang baik antara ayunan lengan, jari tangan, togok, dan kaki. Memantul-mantulkan bola merupakan gerakan lain yang dapat dilatihkan dengan menggunakan bola. Pada mulanya, anak cenderung menggunakan satu tangan karena gerakan ini lebih mudah daripada menggunakan dua tangan. Namun berikutnya, anak akan dapat menggunakan dua tangan. Gerakan memukul bola bermanfaat dalam memperkuat otot tangan dan melatih koordinasi antara tangan, mata, dan gerak tubuh. Gerakan menyepak sangat baik untuk melatih keseimbangan tubuh dan melatih otot-otot kaki.